Bu, aku terbangun jam 2 dini hari. Mencoba kembali tidur, tapi lagi-lagi pikiranku yang kacau mengganggu. Aku kesepian, dingin, dan merasa ditinggalkan. Aku ingin ibu tahu, ini adalah tahun-tahun tersulit untukku. Rasanya ingin berlari ke arahmu, memeluk, dan mengadukan patah hati yang terasa kosong. Tapi laut yang membentang terlalu luas memberi jarak pada kita. Kenapa di saat jiwaku porak-poranda, rumah tempatku pulang terasa jauh? Aku masih ingat saat itu, di rumah inventaris yang cukup luas untuk aku tinggali sendiri. Ketika aku ditinggalkan oleh seseorang yang ingin aku kenalkan padamu, saat itu duniaku terasa runtuh. Tapi langit tak pernah ikut bersedih. Harapanku direnggut, dan aku dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Uang di dompetku bahkan tidak sampai 100.000. Aku tidak punya apapun. Tapi ketika suaramu yang lembut di seberang telepon menanyakan keadaanku, aku tidak sanggup untuk jujur. Padahal, aku ingin sekali bilang, Bu, aku gak baik-baik aja. Hatiku sakit. Dan bahkan aku gak punya apa-apa untuk makan. Gak ada seorang pun yang bisa aku mintai tolong. Aku ingin pulang. Tapi kemudian aku menelan keluh kesahku. Terasa sakit dan pahit di kerongkongan. Namun kupikir ini jauh lebih baik. Jadi aku hanya bilang padamu, sekarang aku agak kurusan, Bu. Jarang makan karena gak nafsu dan sekalian diet. Padahal gak ada yang tersisa di dompetku. Makan 2 hari sekali. Itu pun dengan sebungkus mie goreng dan sedikit nasi yang aku hemat. Patah hati sekaligus remuk badan. Dan yang lebih menyakitkan, aku merasa semakin jauh dari Tuhan. Aku merasa kecil dan hatiku kotor. Aku terpuruk dan menyedihkan. Tapi setelah kupikir, aku hanya anak gadismu yang kecil, yang ingin merengek dan bersembunyi di balik punggungmu yang tangguh. Jadi ketika tersadar, semakin dewasa, banyak hal yang aku sembunyikan darimu. Banyak cerita yang gak bisa aku bagi seperti dulu waktu masih kecil. Dulu, tidak ada satupun yang terlewat untuk kuceritakan padamu dengan mata yang berbinar. Bukan karena tidak ingin, tapi di hari ketika aku bertekad untuk hidup mandiri, aku ingin menyelesaikan semua masalahku dengan berdiri di atas 2 kakiku sendiri. Pemikiran yang sombong dan naif memang. Dan aku adalah hamba sekaligus seorang anak yang terlalu percaya diri. Konyol. Bu, maaf untuk kebohonganku. Maaf karena berusaha terlihat baik-baik saja. Aku hanya merasa sakit ketika mendengar suaramu yang mengkhawatirkanku. Aku takut menunjukkan sisi terlemah dalam diriku dan menangis dengan begitu payah di depanmu. Aku kacau. Tapi mendengarmu tertawa, bagiku sudah cukup untuk menutup kesedihan yang terasakan menelanku. Dan dengan begitulah caraku mencintaimu, Ibu.